selalu membandingkan diri gue dengan orang lain. Padahal setiap manusia itu mempunyai kapasitasnya sendiri, kapasitas atau keterbatasannya dia sendiri, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan apa yang orang lain punya dan apa yang kita punya. Belajar menerima, menyayangi, dan mencintai diri kita sendiri, sehingga lelah pun iri melihat romantisnya kita dengan diri kita sendiri. Selamat malam semuanya, balik lagi ke podcast Ngesantuy, ngobrol santuy. Dan buat para pendengar, stay tune. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat malam semuanya, balik lagi dengan gue Dianti Zilda di podcast Ngesantuy, ngobrol santuy. Udah hampir 1 bulanan lebih gue gak ngupload podcast gue ini. Ada di fase kemageran sih guys, karena seseorang kan butuh me time-nya sendiri kan. Mungkin dengan gue vakum di dunia podcastan, walaupun podcast ini adalah isi dari kegabutan gue selama di rumah aja ini. Setiap orang itu memiliki kenyamanannya masing-masing. Pas banget dengan tema malam ini, yaitu gue bakal ngebahas terkait keluar dari zona nyaman. Penting gak sih kita memikirkan diri kita? Tentunya sangat penting. Ya karena esensi mencintai diri kita sendiri itu sangat berdampak dengan kehidupan kita. Nah, ngomong-ngomong terkait soal keluar dari zona nyaman, mungkin ini adalah pengalaman pribadi gue, dimana gue dulu itu terlalu nyaman dengan keadaan, suasana. Yang mungkin gue ngerasa suasana A, gue nyaman dengan suasana A gitu. Sehingga gue tidak mau memperbaiki keadaan tersebut. Nah, itu menjadi dampak buruk sih bagi kehidupan seseorang. Dengan kita di suatu situasi itu menjadikan kita berpikir secara negatif, ya karena kita nyaman dengan situasi tersebut sehingga kita tidak bisa yang namanya berpikir secara ke depan. Tapi kalau misalkan kalian keluar dari zona nyaman tersebut, otomatis kita bakalan mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tentunya dengan berbagai pengalaman yang kalian miliki, otomatis menjadikan sebuah pelajaran bagi diri kalian sendiri. Keluar dari zona tersebut itu dibantu dengan teman-teman gue menjadi support system gue. Menurut gue adanya seorang yang menjadikan itu menjadi semangat buat lo semakin berkembang gitu. Di saat kita tidak didukung dengan lingkungan kita untuk lebih baik, itu semakin lo harus meninggalkan hal itu karena membuat pemikiran itu semakin negatif gitu. Kenapa sih harus dijauhin gitu orang-orang yang tidak mendukung lo buat berproses gitu ya? Karena di saat lo ingin berkembang tetapi orang lain itu tidak mendukung, disitulah adalah sebuah kehancuran gitu. Dari situ lo harus mikir berarti, oke, gue harus lebih baik, gue harus mempunyai tujuan tertentu sih lebih tepatnya. Nah, di saat gue udah ditolong dengan teman-teman gue di lingkungan tersebut, ada sebuah semangat gitu buat gue, oke, gue harus lebih baik. Gue harus lebih baik karena gini, di saat lo mikir pasti gak semua orang bisa keluar dari zona nyaman. Kita itu mau terbodohi dengan kenyamanan tersebut. Kita tidak mengerti atau kita tidak sadar atas keistimewaan yang kita miliki atau privilege yang kita miliki kan. Privilege yang kita miliki itu menjadi sebuah value atau nilai kita untuk menjadi yang terbaik gitu. Makanya kenapa pentingnya kita menghargai sebuah diri kita itu atau mencintai diri kita, kata orang sekarang itu. Esensi dari sebuah mencintai diri kita sendiri itu sangat penting untuk menjadi yang terbaik.
ngomong-ngomong soal cinta, ada sebuah 6 konsep cinta yang dijelaskan oleh John Alan Lee. Dia mengatakan bahwa ada 6 konsep cinta itu ada eros, ludus, storge, pragma, mania, dan agape. Gue pernah ngebahas ini di podcast gue sebelumnya itu terkait filsafat cinta apa gitu kan. Kalian bisa cek aja di Spotify atau di YouTube channel gue Dianti KZ. Di situ tuh udah teman-teman gue menjelaskan bahwa konsep-konsep cinta itu ada berbagai macam. Mungkin yang berbeda dengan si John ini adalah tuh jenis cinta yang mania dan pragma. Mungkin gue jelasin secara singkat sih lebih tepatnya. Tuh ada mania gitu kan. Dia tuh cinta yang posesif gitu. Jadi cinta ini tuh menuntut kepatuhan kepada seseorang yang ia suka, yang terkadang tidak terkendali. Jadi dia tuh harus menuntut. Jadi kalau misalnya di konsep cinta itu, kalian tuh harus menuntun, bukan menuntut. Kenapa? Di saat kita menuntun, kita tuh tahu mana yang terbaik, mana yang tidak. Tetapi kalau misalnya kita menuntut, kita maunya itu yang terbaik mulu, tidak melihat hal-hal negatif. Karena dengan hal-hal negatif itu menjadi sebuah pelajaran buat kita. Terus ada cinta pragma. Nah, itu dia tuh lebih ke melihat seseorang itu dari pekerjaannya, latar belakangnya, agamanya, dan lain sebagainya. Dia mempunyai standarnya masing-masing, sehingga dia tidak bisa welcome ke orang lain gitu. Jadi dia cuma memilah-milih seseorang gitu. Kekuatan cinta yang paling murni itu atau yang tinggi itu dari 6 konsep cinta ini yaitu adalah agape, cinta mulia. Nah, kenapa sih agape ini dibilang cinta mulia? Karena dia ini cinta yang mau berkorban gitu, rela berkorban untuk pasangannya yang tanpa meminta balasan yang sama. Jadi dia ini saling. Di saat kita melakukan A, dia juga melakukan A. Di saat dia melakukan B, dia juga melakukan B. Kadang seseorang itu merasa bahwa kita tuh tidak berguna gitu kan, buat lingkungan kita atau buat di sekitar kita. Balik lagi dengan mencintai diri. Mencintai diri sendiri itu bukan tentang menyembah diri kita sendiri, tapi menurut gue sih mencintai itu kapan kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri, kapan kita harus memuji, kapan kita harus meminta maaf ke diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri itu menjaga mimpi kita tetap terlihat, menjaga jalan kita tetap terasa ringan dan indah. Itulah mencintai diri kita sendiri. Kadang ada yang bilang hargai diri kita sendiri. Itu tuh penting gitu, karena balik lagi kan, konsep cinta dan konsep menghargai itu saling gitu, saling keterkaitan. Jadi kenapa kita harus menghargai diri kita sendiri? Dengan kita menghargai, kita bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita tahu apa yang menjadi kebahagiaan kita, sehingga kita harus mengejar sebuah impian tersebut. Maka dari itu, kita bisa keluar dari zona itu. Ketika kita membenci diri kita sendiri, itu diungkapkan oleh Fromm. Ia menjelaskan bahwa salah satu ekspresi yang mengikuti saat seseorang membenci dirinya sendiri ditunjukkan dengan ketidakmampuan orang tersebut menerima kritik, di mana kita tidak bisa menerima kritik atau saran dari orang lain. Misalkan, lu tuh harusnya seperti ini loh, harus dirubah, harus memperbaiki, tapi keegoisan kita tidak mau menerima saran atau kritik orang lain, sehingga kita stuck di situ-situ aja. Kita menerima kenyamanan tersebut, kita tidak mau berkembang dengan hal-hal yang baik di luar sana, sehingga kita tidak mau dikritik oleh orang lain. Padahal sebuah pengkritikan itu adalah kunci dari sebuah proses. Karena semakin kita dikritik orang lain, semakin kita sadar bahwa untuk menjadi lebih baik itu ada sebuah prosesnya, yaitu dikritik. Kita juga harus bisa memilih sih, kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan.
Nah, kritik yang menjatuhkan itu adalah sebuah pelajaran. Tapi kritik yang membangun ini adalah sebuah capaian kita untuk menjadi lebih baik. Ada omongan tadi, gue bakal ngasih tips menurut gue sendiri, yaitu keluar dari zona nyaman. Yang pertama itu, lo harus mencintai diri lo sendiri. Balik lagi yang gue jelasin tadi, dari A sampai Z udah gue jelasin bahwa pentingnya menghargai diri lo itu karena adanya pengakuan dari diri lo, kebahagiaan atau privilege yang lo dapetin dari diri lo. Jadi lo itu harus membuat diri lo tuh sebagai orang yang teristimewa gitu. Kedua, support system. Nah, kenapa sih gue bilang kalau dari zona nyaman itu butuh support system? Ya karena dengan bantuan-bantuan mereka yang menjadi support system lo, itu menjadikan atau vitamin buat lo agar menjadi yang terbaik. Di saat lo udah dapetin vitamin ini, lo merasa lo lebih kuat gitu. Lo menjadi diri lo yang terbaru atau diri lo yang terbaik gitu, sehingga lo harus tahu support system lo tuh siapa yang mendukung itu. Karena dengan adanya dukungan itu menjadikan sebuah proses itu lebih mudah gitu. Gimana ya, menurut gue kenapa gue bilang teman-teman gue itu penting? Karena mereka inilah sosok orang yang dari dulu gue itu mungkin gampang-gampang dibegoin oleh teman-teman gue, lingkungan gue, dan semuanya orang-orang yang menganggap gue lemah. Itu dengan adanya support system, gue semakin sadar bahwa gue harus lebih yang terbaik gitu. Menurut gue orang-orang itulah yang bakalan ngasih kritik ke lo untuk memperbaiki diri lo sendiri. Terus lanjut lagi, yang ketiga itu niat. Nah ini nih, kadang tuh kita mikir ya, gue tuh mau gitu keluar dari zona nyaman, tetapi dengan apa ya, karena kita itu mindsetnya, gue takut ini, gue takut si ini tuh benci, ini tuh itu tuh pokoknya. Karena apa ya, lo tuh harus tanam nih mindset lo nih bahwa lo ingin menjadi orang yang berbeda. Lo pengen dapetin pengalaman yang baru, lo pengen survive, lo pengen jadikan diri lo tuh orang yang mempunyai privilege atau nilai yang lo miliki. Nah, setelah itu mungkin orang-orang tuh emang kebanyakan orang tuh bakal sulit sih buat ngelaksanain ini, tapi dengan adanya niat, gue balik lagi, lo bakalan step by step melaksanakan itu dengan mudah gitu. Karena di saat lo udah niat nih, mindset tuh udah berubah. Gue pengen cari pengalaman gue pengen cari hal-hal baru, gue pengen punya teman yang banyak, gue pengen itu yang menjadi sebuah cita-cita lo yang ingin lo capai gitu. Karena gue pernah dulu gitu, di saat teman-teman gue belum nge-guide gue, itu gue ngerasa kok gue pengen banget deh jadi si A gitu, yang notabene dia bisa ngelakuin ini itu tanpa adanya beban gitu. Karena gue udah niat dan mindset gue ini udah gue atur gitu kan sedemikian rupa, sehingga gue punya tekad. Nah balik lagi kan gue bilang support system itu perlu. Di saat lu udah niat, ada support yang lu dukung, itu otomatis lo bisa bakal keluar dari zona lo. Mungkin gak segampang membalikan telapak tangan kan, tapi nikmat sebuah proses itu adalah keberhasilan buat diri lo. Semakin lo melaksanakan proses yang banyak, semakin lo bakalan didewasakan oleh sebuah pembelajaran. Keempat itu ada evaluasi atau introspeksi diri. Nah ini nih yang bikin kita itu apa sih, kenapa sih kita terus berubah. Kita evaluasi diri kita. Oke, gue harus berubah karena sifat gue yang buruk ini. Berdamai dengan sifat negatif lo. Karena
Dengan lo berdamai lo bisa memaafkan semuanya. Dengan lo berdamai lo bisa melaksanakan proses-proses selanjutnya yang lo ingin capai. Setelah lo evaluasi, lo introspeksi, lakukan apa yang menjadi hobi lo. Ini yang terakhir, hobi atau minat baru gitu kan. Karena lo itu udah menjalani niat atau mindset lo udah berubah, jadi hobi lo tuh ingin sesuatu yang berbeda mungkin ya. Di saat lo bisa main bola, lo pengen bisa main volley. Nah, itu tuh sesuatu yang berbeda gitu. Di saat lo bisa nyanyi, lo bisa bermain gitar. Itu tuh suatu hal yang proses yang luar biasa sih menurut gue. Mindset gue tuh dulu tuh gue takut dijauhin sama teman-teman kelompok gue yang kecil gitu. Tapi di saat gue udah mempunyai niat untuk berubah dan gue ingin mencapai hobi gue yang berbeda gitu kan, pengen yang terbaik gitu, sehingga gue keluar dari zona tersebut, mencoba hal baru. Kayak misalkan gue kumpul sama teman-teman gue, berbeda tongkrongan, saling, intinya lo itu harus mencari sesuatu yang berbeda dari diri lo, tapi tidak menghilangkan apa yang lo punya, tapi memperbaiki apa yang ada dari diri lo. Karena sesuatu yang berbeda itu adalah sebuah pembelajaran. Di saat gue dulu gak suka organisasi dan sekarang gue suka organisasi karena gue pengen ada hal yang berbeda dari diri gue. Dari situ ada pembelajaran yang sangat berharga. Dari situ juga gue merasa sifat yang dulunya gue jadi kekanak-kanakan sedikit menjadi kedewasaan lah. Pendewasaan itu dapat kita peroleh dari sebuah pengalaman. Maka dari itu ya gue senang makanya kalau misalkan ada teman-teman atau orang lain cerita ke gue, dan itu tuh menjadi sebuah pembelajaran buat gue. Walaupun gue tidak mengalami apa yang mereka alami, tapi gue bisa yang namanya berbagi pengalaman yang gue alamin dan mereka alami, sehingga gue menjadi pembelajaran lah buat diri gue. Di saat gue mendapatkan kasus seperti mereka, gue bisa mengatasi hal itu dengan mudah gitu. Adalah satu lagi, jangan membandingkan diri lo dengan orang lain. Nah ini nih yang kadang menjadi sebuah PR buat hidup gue saat ini juga. Gue selalu membandingkan diri gue dengan orang lain. Padahal setiap manusia itu mempunyai kapasitasnya sendiri, kapasitas atau keterbatasannya dia sendiri, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan apa yang orang lain punya dan apa yang kita punya. Maka dari itu cukup menjadi sebuah pembelajaran. Di saat ada orang lain lebih dari kita ambil hikmahnya sehingga menjadi sebuah motivasi kita untuk menjadi yang terbaik. Nah, balik lagi nih. Jadi, intinya ya, lo bisa keluar dari zona nyaman itu kalau misalkan lo udah mencintai diri lo sendiri. Terkadang kita itu terlalu sibuk mencintai ini dan itu, bahkan kita lupa akan mencintai diri kita sendiri. Gue sih pengennya itu hidup dengan sebuah kesadaran, karena dengan ada kesadaran gue tidak meninggalkan diri gue sendiri, membenci diri gue, bahkan membunuh diri gue sendiri. Karena gue tuh sangat membutuhkan diri gue, tahu dari esensi mencintai diri gue sendiri. Belajar menerima, menyayangi, dan mencintai diri kita sendiri dengan anggun, sehingga lelah pun iri melihat romantisnya kita dengan diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan. Ini adalah sebuah pembelajaran yang selama ini gue dapetin, karena dengan sebuah pengalaman yang udah gue laluin itu adalah menjadi kedewasaan gue. Gue Dianti Karaminazil pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.